Hai guys, gimana kabar kalian? Saya selalu berharap kita semua selalu baik-baik saja. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Ninja, rilis pada tahun 2009 yang lalu. Film yang dibintangi oleh Scott Adkins ini berkisah tentang seorang ninja yang harus berjuang melindungi peti senjata warisan dari Yoroibitsu. Pada saat yang bersamaan dia juga harus melindungi gadis yang dia cintai dan membalas dendam atas kematian gurunya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Film dibuka di sebuah dojo milik Sensei Takeda. Terlihat seorang pria bernama Casey sedang berlatih dengan Namiko. Diketahui bahwa Casey dan Namiko sudah lama saling menyukai. Terlihat keduanya tidak begitu fokus dalam berlatih. Melihat itu, Sensei Takeda yang juga ayah dari Namiko menegur keduanya. Sensei mengatakan, hal terpenting dalam berlatih adalah konsentrasi. Pada malam harinya, Sensei membuka sebuah peti kuno yang biasa disebut Yoroibitsu, berisi perlengkapan senjata milik prajurit ninja terakhir dari klan Koga. Kelak Yoroibitsu itu akan diwariskan pada ninja Soke seperti Sensei Takeda. Keesokan paginya, Sensei meminta semua murid lainnya untuk mencontohi Casey dan Masazuka, dua murid senior yang dia anggap memiliki semangat tinggi dan kemampuan bela diri terbaik. Di sini terlihat Masazuka seakan tidak terima disandingkan dengan Casey sebagai murid terbaik. Masazuka menganggap kalau dirinya jauh lebih baik dari Casey dalam segala hal, termasuk latar belakang keluarga. Sensei Takeda sebenarnya menyadari akan persaingan keduanya untuk menjadi ninja Soke, hingga persaingan memenangkan hati Namiko putrinya. Selesai berlatih, Namiko menghampiri Casey. Melihat itu, Masazuka yang juga diam-diam menyukai Namiko menjadi cemburu melihat kedekatan keduanya. Kekesalannya itu dia tumpahkan dengan berlatih hingga larut malam. Selesai berlatih, Masazuka menghampiri Casey yang terlihat sedang menatap foto ibunya. Di sini Masazuka sengaja memanasi Casey, menghinanya dengan mengatakan kalau Casey tidak jauh lebih baik dari ayahnya yang merupakan seorang pemabuk. Mendengar penghinaan itu, Casey menjadi emosi dan hampir saja gelap mata. Untung saja Sensei Takeda datang. Dengan tegas Sensei memperingatkan Masazuka untuk menjaga sikap dan menghargai Casey sebagai saudara seperguruan. Keesokan harinya, Sensei Takeda sengaja menyuruh kedua murid terbaiknya itu untuk berlatih bertarung, untuk melihat sejauh mana keduanya mampu mengendalikan diri dan emosi. Awalnya mereka berdua berlatih dengan sangat profesional seperti biasanya, tapi lama-kelamaan Masazuka menjadi hilang kendali dan bahkan berusaha untuk membunuh Casey. Beruntung saja Casey berhasil menghindarinya. Dari sini Sensei menyadari bahwa Masazuka bukanlah ninja Soke seperti yang dia harapkan. Sensei menjadi kecewa dan marah besar. Akibatnya Masazuka tidak hanya dikeluarkan, tapi juga diusir dan diharamkan menginjakan kaki di dojonya. Scene film berpindah di New York, Amerika. Tepatnya setahun kemudian, terdapat sebuah perusahaan bernama Temple Industry, sebuah kultus bawah tanah yang menjalankan bisnis kriminal. Kultus tersebut diketuai oleh bisnismen bernama Mr. Temple. Kultus itu terlihat sedang melakukan sebuah ritual pelantikan anggota baru. Beralih ke Rusia, di dalam sebuah gedung teater terdapat dua perusahaan besar Rusia akan melakukan perjanjian kerjasama dalam sebuah proyek bisnis minyak. Sebelum perjanjian kerjasama itu terjadi, seorang ninja tiba-tiba muncul, dan hanya dalam hitungan detik sang ninja berhasil membunuh kedua pemimpin perusahaan minyak tersebut. Diketahui kalau ninja itu adalah Masazuka, pembunuh bayaran yang diutus oleh Temple Industry, di mana Temple Industry memiliki konflik dengan dua perusahaan minyak tersebut. Scene film berpindah memperlihatkan Sensei Takeda ingin memperlihatkan isi peti kuno peninggalan Yoroibitsu di depan para tamu luar negerinya. Tiba-tiba Masazuka muncul. Di hadapan Sensei, Masazuka mengklaim kalau dia sudah menjadi ninja Soke dan hanya dirinya yang berhak atas Yoroibitsu itu. Sensei balik mengatakan kalau Masazuka hanyalah pembunuh bayaran biasa, sama sekali tidak pantas memiliki Yoroibitsu. Mendengar itu, Masazuka mengancam kalau Sensei Takeda akan menyesali ucapannya itu. Kemudian dia meninggalkan dojo tersebut. Sensei percaya kalau Masazuka akan kembali untuk merampas Yoroibitsu. Lalu dia menugaskan Casey dan Namiko untuk membawa Yoroibitsu ke New York. Sensei mempercayai Yoroibitsu kepada Casey karena dia meyakini kalau Casey adalah orang yang tepat untuk itu.
Singkat cerita, Casey dan Namiko telah sampai ke New York dan dijemput oleh Profesor Paulus Grayson, sahabat baik dari Sensei Takeda. Dengan bantuan Profesor Paulus, Yoroibitsu disembunyikan di lemari besi pada sebuah universitas. Di sisi lain, Masazuka mempersiapkan diri untuk menyerang dojo. Tak menunggu waktu lama, Masazuka langsung menjalankan aksinya itu, membunuh satu persatu murid yang berjaga di sana. Setelah itu dia menemui Sensei, dan terjadilah pertarungan antara guru dan murid durhaka tersebut. Pertarungan yang membuat Masazuke kewalahan. Lalu dia melakukan kecurangan dengan memadamkan semua lilin. Seketika ruangan itu menjadi gelap, hingga membuat Sensei kesulitan dalam melihat. Sementara Masazuka dibantu oleh teknologi yang memungkinkannya untuk melihat lawan dengan sangat jelas, meskipun dalam keadaan gelap. Masazuka berhasil membunuh Sensei Takeda dengan ramuan beracunnya. Pada saat yang bersamaan, Namiko berusaha menelpon ayahnya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saat ingin meninggalkan dojo itu, tiba-tiba HP Sensei berdering lagi. Masazuka melihat kalau panggilan itu dari Profesor Paulus Grayson. Lalu Masazuka menelpon Mr. Temple, meminta bantuannya untuk melacak lokasi keberadaan Profesor Paulus. Keesokan harinya, Casey mendatangi alamat tempat tinggal ibunya. Namun sudah terlambat, ibunya telah meninggal beberapa bulan yang lalu akibat penyakit stroke yang dideritanya. Kemudian Casey kembali ke rumah Profesor Paulus. Dia bercerita perihal kematian ibunya kepada Namiko. Namiko berusaha menenangkan Casey tanpa dia sadari kalau ayahnya juga telah meninggal. Tak lama sekelompok orang suruhan Masazuka datang menyerang tempat itu, bertujuan untuk menangkap Casey dan Namiko. Serangan dadakan tersebut menyebabkan Profesor Paulus dan dua murid Sensei tewas di tempat. Sementara Casey dan Namiko berhasil kabur dari rumah itu. Di lain sisi, Masazuka sudah berada di bandara. Dengan menggunakan identitas milik seorang pengacara, dia menuju ke New York. Casey dan Namiko bersembunyi di sebuah penginapan. Polisi yang memeriksa lokasi pembunuhan Profesor Paulus menemukan paspor milik Casey dan Namiko di TKP. Namiko yang masih shock atas penyerangan tersebut kembali dikejutkan dengan berita di televisi, di mana Namiko dan Casey menjadi tersangka atas pembunuhan Profesor Paulus. Keesokan paginya, atas bantuan dari si pemilik KP, anak buah Mr. Temple memburu Casey dan Namiko. Meskipun kalah jumlah serta dihujani tembakan bertubi-tubi, Casey berhasil membawa Namiko kabur dan bersembunyi di dalam bis. Di bis itu terjadi lagi pertarungan sengit. Casey berhasil melumpuhkan mereka semua, tapi pada akhirnya polisi juga berhasil menangkap Casey dan Namiko. Di tempat lain, Masazuka mendatangi Temple Industri. Dia marah besar karena kegagalan mereka dalam menangkap Casey dan Namiko. Masazuka menagih balas budi dari Mr. Temple untuk gantian membantunya mendapatkan Yoroibitsu. Dalam keadaan terborgol, Casey dan Namiko diinterogasi oleh polisi di ruangan terpisah. Tak lama berselang, Masazuka datang ke kantor polisi dengan menyamar sebagai pengacara Namiko. Setelah dia berhasil masuk, dia langsung memburu Namiko dan membunuh polisi yang berjaga di sana. Di lain sisi, Casey berusaha sekuat tenaga melepaskan tangannya yang terborgol. Pada saat yang bersamaan, Masazuka juga berhasil menangkap Namiko. Saat berusaha membawa Namiko keluar dari tempat itu, Casey datang untuk menghalanginya. Terjadi pertarungan antara keduanya. Berakhir dengan berhasilnya Masazuka membawa Namiko pergi. Melihat itu, Casey berusaha mengejarnya. Singkat cerita, Casey berhasil mendapatkan alamat Temple Industri dari pemilik KP. Casey langsung menuju ke sana. Kemudian dia menyerang kultus yang sedang melakukan ritual pengangkatan pengikut baru. Terjadi pertarungan antara Casey dan sekelompok orang bersenjata tersebut. Pada akhirnya Casey berhasil mengalahkan mereka semua dan menangkap Mr. Temple. Kemudian Casey menelpon Masazuka. Dia berjanji akan menyerahkan Yoroibitsu kepadanya asal Masazuka melepaskan Namiko.
Lalu Casey mencuri Yoroibitsu yang tersimpan di lemari besi universitas tersebut. Kemudian dia memakai perlengkapan Yoroibitsu itu. Selanjutnya, Casey dan Masazuka bertemu di sebuah tempat. Casey mengecoh Masazuka dengan menyerahkan peti kosong kepadanya. Sementara Namiko sudah berhasil lolos dari tangan Masazuka. Di lain sisi, Mr. Temple menghubungi pengikutnya yang lain untuk membunuh Casey dan Masazuka. Baru saja ingin memulai pertarungan, tiba-tiba mereka diserang oleh pengikut Mr. Temple. Semua pengikut tersebut berhasil dilumpuhkan. Selanjutnya, Casey dan Masazuka mulai bertarung. Di sela itu, Masazuka meracuni Namiko dengan senjata beracunnya. Casey berpacu dalam waktu untuk mengalahkan Masazuka agar segera menyelamatkan Namiko. Pertarungan terus berlanjut, sementara Namiko semakin sekarat. Dengan penguasaan emosi dan konsentrasi penuh, seperti yang diajarkan oleh Sensei Takeda. Pada akhirnya, Casey berhasil mengalahkan Masazuka. Lalu dia bergegas menyelamatkan Namiko dengan penawar racun yang terdapat pada katana Yoroibitsu. Namiko berhasil selamat. Kemudian Casey menghampiri Masazuka yang tengah sekarat. Lalu dia membunuhnya. Keesokan paginya, polisi membebaskan Casey dan Namiko yang terbukti tidak bersalah karena Mr. Temple dan organisasinya telah diringkus. Di akhir film, keduanya kembali ke Jepang dan menjenguk makam Sensei Takeda. Sementara dojo itu diambil alih oleh Casey dan Namiko dan tetap dijalankan seperti biasanya, dan film pun selesai. Kesimpulannya, Casey adalah ninja soke seperti yang diharapkan oleh Sensei Takeda untuk mewarisi Yoroibitsu. Secara keseluruhan, filmnya cukup seru. Sebelumnya saya juga sudah pernah merangkum sequel dari film ini yang berjudul Ninja Shadow of Tear yang rilis pada tahun 2013. Tontonlah buat kalian yang tertarik untuk mengetahui kelanjutan dari kisah Casey dan Namiko. Oke guys, segitu aja dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.